Tugas praktikum mikrobiologi pengolahan, asisten Kak Mike Isnawati dan Mang Olo M. Siagian. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rita Hotmaida Sitorus dengan NIM 18061130097, jurusan Teknologi Pertanian Universitas Riau. Di sini, saya akan menjelaskan makanan kaleng dari ikan sarden atau Salmonella. Makanan kaleng adalah makanan yang dikemas dalam suatu wadah tertutup dan kedap udara, baik wadah yang terbuat dari kaca ataupun kaleng. Makanan kaleng pertama kali diperkenalkan oleh Nicolas Sepet, warga negara Prancis, pada tahun 1806. Pada mulanya, makanan kaleng yang diperkenalkan oleh Nicolas dikemas dalam botol kaca dan ditutup dengan kayu gabus. Pengalengan merupakan salah satu metode pengawetan makanan yang paling populer saat ini. Makanan yang diawetkan dengan proses pengalengan inilah yang kemudian disebut dengan makanan kaleng. Meski tidak semua makanan kaleng tersebut dikemas dalam kaleng, tetapi ada juga yang dikemas dalam botol kaca atau jar. Dasar pengawetan atau pengolahan bahan pangan adalah mempertahankan kesegaran dan mutu pangan selama dan sebaik mungkin. Pengawetan atau pengolahan bahan pangan juga bertujuan untuk menghambat atau menghentikan kegiatan zat-zat dan mikroorganisme yang dapat menimbulkan pembusukan dan kerusakan. Tujuan pengalengan sebagai suatu cara pengawetan makanan yang dikemas secara hermetis atau kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam satu wadah yang kemudian akan disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen atau penyebab penyakit pada manusia khususnya, dan mikroba pembusuk atau penyebab pembusukan atau kerusakan bahan pangan. Keuntungan utama penggunaan kaleng sebagai wadah pangan yaitu kaleng dapat menjaga bahan pangan yang ada di dalamnya. Kaleng dapat menjaga bahan pangan terhadap perubahan kadar air yang tidak diinginkan. Kaleng dapat menjaga bahan pangan terhadap penyerapan oksigen, gas-gas lain, bau-bauan, dan partikel radioaktif yang terdapat di atmosfer. Kelemahan kemasan kaleng. Pengolahan pada suhu tinggi menyebabkan produk pengalengan aseptik umumnya kehilangan cita rasa segarnya. Pemanasan suhu tinggi juga menurunkan nilai gizi produk. Produk kaleng juga umumnya akan kehilangan sifat segar dari bahan baku tersebut. Timbulnya rasa tain atau kaleng atau rasa seperti besi yang terkadang cukup mengganggu. Sarden kaleng adalah salah satu jenis makanan kaleng yang berbahan baku ikan. Sarden merupakan makanan yang paling umum dikonsumsi oleh manusia. Ikan ini berminyak dan berukuran relatif kecil. Istilah sarden diambil dari nama di Pulau Mediterania, yaitu Pulau Sardinia, di mana ikan sarden pernah terdapat dalam jumlah yang sangat besar. Tahap pembuatan ikan sarden yaitu persiapan wadah, persiapan bahan mentah, pengisian atau filling, penghampaan atau exhausting, penutupan kaleng atau sealing, sterilisasi, pendinginan, dan penyimpanan. Pengadaan bahan baku ikan segar. Ikan yang akan dijadikan sarden biasanya didapat dari nelayan ikan. Ikan-ikan dijual langsung oleh pemilik perahu atau yang dikumpulkan terlebih dahulu oleh pengepul ikan yang digunakan sebagai bahan baku. Umumnya tergolong ikan pelagis ukuran kecil yang hidup bergelombol seperti ikan nomoro, ikan sardin, ikan tamban, ikan balo, dan ikan layang. Tahap kedua yaitu pengguntingan. Bahan baku ikan segar yang sudah dibeli dari pabrik akan langsung diproses. Tahapan pertama disebut dengan pengguntingan, atau alat yang digunakan adalah gunting besi. Ikan digunting pada bagian predorsal dekat dengan kepala. Bahan baku ikan disortasi dari campuran ikan lain dan dari sampah serta serpihan yang kerang yang ikut terbawa pada proses penangkapan ikan. Ikan yang sudah digunting ditempatkan dalam keranjang plastik kecil. Setelah keranjang penuh, ikan dimasukkan ke dalam mesin rotari untuk dilakukan proses pencucian. Selanjutnya yaitu pengisian. Ikan yang keluar dari mesin rotari ditampung dalam keranjang plastik, lalu dibawa ke meja pengisian untuk diisikan ke dalam kaleng. Di atas meja pengisian terdapat pipa air yang digunakan untuk melakukan pencucian ulang
sebelum ikan disediakan dalam kaleng. Posisi ikan di dalam kaleng teratur. Kaleng yang sudah diisi dengan ikan diletakkan di atas konveyor yang terus berjalan di samping meja pengisian untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pemasakan awal atau pre-cooking. Dengan bantuan konveyor, kaleng yang sudah terisi ikan masuk ke dalam exhaust box yang panjangnya kurang lebih 12 meter. Di dalam exhaust box, ikan dimasak dengan menggunakan uap panas yang menghasilkan dari boiler. Suhu yang digunakan kurang lebih 80 derajat Celcius. Proses pre-cooking ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit. Setelah proses pemasakan selesai, produk keluar dari exhaust box dan dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu penirisan atau decanting. Tahap selanjutnya yaitu penghampaan atau exhausting. Penghampaan dilakukan dengan menambahkan medium pengalengan berupa saus cabai atau saus tomat dan minyak sayur atau vegetable oil. Suhu saus dan minyak sayur digunakan adalah kurang lebih 80 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu penutupan wadah kaleng atau seaming. Penutupan wadah kaleng dilakukan dengan menggunakan double shimmer machine. Seorang karyawan bertugas mengoperasikan double shimmer machine dan mengisi tutup kaleng ke dalam mesin. Kecepatan yang digunakan sangat bervariasi. Tahap selanjutnya yaitu sterilisasi atau processing. Sterilisasi dilakukan dengan menggunakan retort. Dalam satu kali proses sterilisasi dapat mensterilkan 4 keranjang besi produk ikan kalengan atau setara dengan kurang lebih 6.800 kaleng kecil atau 3.400 kaleng besar. Suhu yang digunakan antara kisaran 105 derajat Celcius sampai 117 derajat Celcius dengan tekanan 0,8 atm selama kurang lebih 85 menit jika yang disterilkan adalah kaleng kecil dan 105 menit untuk kaleng besar. Tahap selanjutnya yaitu pendinginan atau pengepakan. Ikan kalengan yang sudah disterilisasi dikeluarkan dari dalam retort bervolume 16,5 meter kubik yang diisi dengan air yang mengalir. Pendinginan dilakukan selama 15 menit. Produk setelah didinginkan diistirahatkan terlebih dahulu ke tempat pengistirahatan atau rest area untuk menunggu giliran pengepakan atau packing. Penyebab kerusakan makanan kaleng yaitu secara fisik, mekanis, kimiawi, dan secara mikrobiologis. Kerusakan makanan kaleng secara mekanis dapat menyebabkan kembung, yaitu kondisi kaleng yang kembung bisa terjadi karena reaksi antara produk dan asam yang dikemas dengan kondisi kaleng yang cacat. Penyok, kondisi ini bisa terjadi karena benturan, jatuh, atau tertindih. Karat, ini terjadi karena adanya reaksi antara kaleng yang dengan senyawa lain yang bersifat korosif. Jenis penampakan kaleng kembung. Yang pertama, flipper. Kaleng terlihat normal apabila salah satu tutupnya ditekan maka tutup lainnya akan mengembang. Yang kedua, springer. Salah satu tutupnya yang normal dan tutup yang lainnya kembung. Yang ketiga yaitu soft wells. Kedua tutup kembang tetapi tidak keras. Yang keempat yaitu hard wells. Kedua tutup kembang dan semuanya keras. Kerusakan kimia dapat berupa kerusakan zat gizi atau penggunaan jenis wadah kaleng yang tidak sesuai dengan jenis reaksi kimia antara kaleng dengan makanan yang di dalamnya. Misalnya pada kerusakan kembung hidrogen, pembentukan warna hitam dan pemudraran warna, atau karena terjadi reaksi antara kaleng dan senyawa lainnya yang bersifat korosif sehingga mengakibatkan pengkaratan. Kerusakan mikrobiologi makanan kaleng dapat dibedakan atas dua grup, yaitu tidak terbentuk gas dan terbentuk gas. Salah satu contoh kerusakan makanan kaleng yang disebabkan oleh mikroba yang tidak terbentuk gas, misalnya kerusakan flat salt, busuk asam tanpa gas, di mana kaleng terlihat normal atau flat, tetapi produk di dalamnya berubah menjadi asam. Bakteri penyebabnya misalnya Bacillus Staurothemophilus dan B. coli. Mikroorganisme perusak makanan kaleng. Pada pH lebih besar dari 4,6 yaitu Bacillus Staurothemophilus yang dapat menyebabkan flat sore atau busuk asam.
Clostridium thermosaccoliticum yang merupakan bakteri anaerob termofil, C. Botulinum proteolytic sporogenesis, putrefascian, dan beberapa mikroba pembentuk spora lainnya. Dalam makanan kaleng asam dengan pH 3,7 sampai 4,6 yaitu Leonoctus mesenteroides, Bacillomyces fulva, Lactobacillus dextranicum, dan Lactobacillus plantarum yang dapat merusak buah dalam makanan kaleng. Pada pH di bawah 3,7 yaitu Bacillus thermocidurans atau bikoagulan yang merupakan bakteri termofil penyebab flat sore pada sari buah tomat, Bulitricum, bakteri Pasterionium yang merupakan bakteri mesofil, dan beberapa bakteri yang tidak berspora yang sebagian besar merupakan bakteri asam laktat. Produk yang berasal dari perikanan merupakan produk yang mudah terkontaminasi bakteri patogen karena ikan memiliki protein dan kadar air yang tinggi. Pembekuan dengan suhu rendah merupakan cara alternatif untuk membunuh bakteri termofilus. Salmonella dan Clostridium botulinum merupakan bakteri patogen pada sarden. Salmonellosis atau infeksi salmonella adalah penyakit karena infeksi bakteri Salmonella typhi. Gejala yang ditimbulkan dari infeksi ini yaitu terjadi penyakit radang usus, diare, muntaber, dan masalah imunitas tubuh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengobati penyakit infeksi karena bakteri Salmonella yaitu dengan menggunakan antibiotik yang ditunjukkan untuk mengurangi infeksi dan mencegah terjadinya komplikasi yang serius. Upaya yang dilakukan untuk penanganan penyakit tersebut ternyata menimbulkan masalah baru, yaitu muncul strain Salmonella yang resisten terhadap antibiotik, menurut Sirinavin dan Garner 2009. Bakteri Clostridium botulinum merupakan bakteri yang terbanyak terdapat pada sarden. Bakteri ini apabila terkonsumsi bersama dengan bahan pangan akan diserap di usus halus, diedarkan ke saraf periferal, dan menghalangi transmisi sinyal. Gejala awal berupa gejala gangguan pada gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, dan sembelit. Bakteri Clostridium botulinum dapat tumbuh dalam produk sarden kemasan kaleng tersebut. Masuknya bakteri Clostridium botulinum dalam tubuh manusia menyebabkan penyakit yang dapat menyerang sistem saraf yang dinamakan dengan botulisme. Penyakit ini terjadi karena penderita tidak sengaja memakan toksin dari bakteri Clostridium botulinum yang terdapat dalam makanan yang diawetkan dengan cara kurang sempurna seperti yang dijumpai dalam makanan kalengan, menurut Irianto 2007. Penyebab adanya kontaminasi bakteri Clostridium botulinum pada sarden kemasan kaleng tersebut dapat disebabkan karena makanan diperoleh dari sumber yang tidak bersih, alat yang digunakan pada proses pengalihan tercemar, serta proses pengawetan yang kurang sempurna.